Perkenalkan, nama saya Dominika Daranpulo, NIM 1903030077, kelas B, semester 5, mahasiswa Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mata kuliah Gerakan Sosial. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tugas ke-8 tentang kekuatan dan protes. Penelitian sosial gerakan konflik dan mengubah. Bagian pertama tentang teori kekuatan protestor. Itu dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, guru reklamasi, studi visual terhadap pemberontakan Arab. Sepanjang bulan-bulan pertama tahun 2011, orang-orang menduduki jalan-jalan dan mempertaruhkan hidup untuk menuntut penggulingan para pemimpin otoriter di Tunisia, Mesir, dan Libya. Karena protes tidak memiliki organisasi yang kuat, tunggal, hadir selama nasional kepemimpinan, meskipun kelompok mesolevel yang berbeda memberikan panduan dan menyarankan bahwa pembingkaian cenderung memiliki mobilisasi berkelanjutan dalam menghadapi represi berdarah. Yang kedua, memahami strik dalam abad ke-21, perspektif dari Amerika Serikat. Kemana modal pergi konflik? Pergi. Sambil melihat ke atas sejarah perjuangan pekerja mobil di abad ke-20, namun keragaman aktivis pemogokan di abad ke-21 tidak mudah dipahami oleh kerangka teori tradisional. Dalam hal ini, terlibat juga dengan sebagai cara terbaik untuk menangkap kekhasan aktivitas pemogokan. Dan untuk membangun mensintensi kerangka kerja yang dapat mengidentifikasi visual lintas konteks, memungkinkannya menjadi bermakna perbandingan kasus dan memungkinkan untuk memahami pemogokan baru dan yang muncul di kaitannya dengan sejarah perkembangan kapitalis. Serangan simbolis bukanlah solusi ajaib, juga tidak menyajikan sebagai general model aksi baru kontemporer. Yang berikut, ukuran grup dan penggunaan kekerasan oleh pertahanan kampanye, multilevel studi mode resistensi. Dalam menganalisis pilihan pemberontakan dengan kekerasan versus perlawanan tanpa kekerasan. Dalam perdebatan itu, dan untuk memahami mengapa beberapa kelompok menggunakan taktik kekerasan sementara yang lain menggunakan taktik non-kekerasan, untuk itu perlu dilihat ukuran potensi dukungan dari basis mereka. Perlawanan non-kekerasan bisa efektif dan cara bagi kelompok untuk menghindari biaya pemberontakan dengan kekerasan, tetapi keberhasilannya tergantung pada kemampuan kelompok untuk simbolisasi banyak orang. Kelompok-kelompok yang bergerak di sepanjang garis predemokrasi memiliki potensi untuk memobilisasi sebagian besar masyarakat dan lebih untuk cenderung menggunakan perlawanan tanpa kekerasan sebagai hasil untuk kampanye Marxis. Yang berikut, marginalisasi dan mobilisasi kekuatan di gerakan sosial tanpa kekerasan. Salah satu cara untuk mulai memahami bagaimana menganalisis membentuk mobilisasi tanpa kekerasan adalah dengan mengingat diri kita sendiri tentang beberapa pelajaran yang
mungkin telah dipelajari dari studi tingkat konflik yang paling umum. Tidak semua konflik itu sama, tetapi beberapa konflik terungkap antara pesaing yang sebanding. Yang lain memperdalam kekuatan yang sudah sangat dalam kesenjangan. Beberapa berkembang dengan cepat dan yang lain tumbuh perlahan dan membutuhkan waktu yang puluhan tahun atau lebih untuk menyelesaikan hal tersebut. Beberapa konflik memakan seluruh masyarakat. Lainnya dikelola dengan hati-hati dan insiden yang terisolasi dan ditargetkan. Konflik non-kekerasan juga menempati berbagai bentuk. Yang disurvei dari tingkat umum tentang efektivitas taktik dan strategis telah memberikan pengetahuan dasar tentang kapan dan mengapa anti kekerasan itu bekerja. Pengetahuan ini sekarang menimbulkan pertanyaan penting tentang untuk siapa non-kekerasan itu bekerja, bagaimana, dan dalam kondisi apa. Studi masa depan harus mempertanyakan dinamika stratifikasi di antara orang-orang yang terpinggirkan yang mungkin secara berbeda mempengaruhi cara menemukan kekuatan mobilisasi. Yang B, kekuatan lembaga dan tradisi. Bagian pertama, ilegitimasi politik stabilitas dan erosi aliansi. Pelajaran dari akhir apartheid di Afrika Selatan. Ilegitimasi secara luas didefinisikan sebagai penyebab revolusi dan bentuk-bentuk lain dari perubahan politik transformatif. Namun, kapan dan bagaimana hal itu mempengaruhi proses ini? Yang berikut, penangkapan ikan paus di Korea, wisata, pembingkaian, dan kontensi melawan norma internasional. Warga Korea Selatan di kota Ulsan mengklaim bahwa makan daging ikan paus adalah sebuah tradisi, tapi apa peran OMS dalam membuat pemburuan paus menjadi tradisi yang diidentikan dengan identitas lokal? Bahkan di tingkat lokal, gerakan yang mendukung pemburuan paus tidak akan tanpa sumber daya transnasional, tetapi banyak dari sumber daya ini dikembangkan dalam episode konfrontasi. Yang berikut, mobilisasi untuk agama kebebasan, pendidikan struktur, peluang dan hasil konservatif aktivitas kampus Kristen. Perguruan tinggi dan universitas adalah situs umum dan target gerakan sosial, namun sebagian besar beasiswa tentang gerakan basis kampus berfokus pada masalah mobilisasi daripada hasil. Yang lebih jauh lagi, relatif sedikit penelitian yang mempertimbangkan karakteristik khusus di perguruan tinggi dan universitas yang mempengaruhi hasil gerakan yang berbasis kampus. Dalam kondisi apa penargetan gerakan berbasis kampus, perguruan tinggi atau universitas yang cenderung bertemu dengan sukses atau gagal. Dalam proses politiknya, teori MC Adam menunjukkan bahwa gerakan sosial yang menargetkan negara dapat berhasil ketika peluang politik ada, sumber daya ada tersedia untuk penantang,
dan peserta potensial mengalami pembebasan kognitif. Sekian dari penjelasan tugas ke-8 saya. Sekian dan terima kasih.